Puji nama Tuhan, Shalom. Kasih Tuhan beserta kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita pada kesempatan pagi hari ini mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita bersama keluarga akan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau selalu ada di setiap jalan hidup kami, musim-musim hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai setiap langkah kaki kami. Berkati kami semua, kami dan seisi keluarga kami, umat-umat-Mu yang datang beribadah kepadamu Tuhan. Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, dan kami di dalam hadirat-Mu merasakan ada satu kekuatan yang baru, penyertaan-Mu yang sempurna, dan di dalam hadirat-Mu kami beroleh ketenangan. Terima kasih Bapa. Ujilah setiap kami ya Tuhan, selidiki batin kami, agar mata kami terlalu tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kami bersyukur, layak Kau setia kami Tuhan, untuk datang memuji, menyembah-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Oh, Yesus kami bersyukur. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Raja kami. Amin Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah setiap kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki setiap batin kami Tuhan, batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
sembah-sembah bagimu Tuhan, penuh dengan ucapan syukur, dan biar Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik. Semaikan benih firman-Mu lewat hamba-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, agar setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu, hidup takut akan Engkau, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami taat akan semua firman dan kehendak-Mu. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami datang menghadap di hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah ku rindukan setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku rindukan setiap waktu Tuhan. Waktu nyanyian pujian dan pengagungan kami Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan kami Dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sebab Tuhan sukacita hidup kami, sebab
Hanya dalam Tuhan kami menemukan hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita hidup. Sebab kami hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup sepenuhnya percaya pada tuntunan Roh Kudus-Nya, hidup di bumi seperti di sorga. Kami dan sisi keluarga kami terus beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami terus, tuntun kami terus, dan berkati kami semua. Anugerahkan hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami, dan curahkan firman-Mu. Pulihkan, sembuhkan, dan adakan mukjizat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Semalam Tuhan datang kepada saya di dalam dimensi Roh Kudus-Nya, mengingatkan dan berbicara langsung tentang apa yang saya terima di pelayanan di Jawa Timur 2 bulan yang lalu. Tuhan pesankan tentang akan munculnya serangan roro amor, yaitu roro dimensi asmara, roro mesum, roro perzinahan mulai bulan ini. Bahkan Tuhan memerintahkan kepada saya untuk memuridkan orang-orang yang terpanggil, yang terhilang, yang terpilih, yang sudah tidak pernah masuk ke rumah Tuhan, bahkan jiwa-jiwa baru yang lahir di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tuhan ingin saya merintis pelayanan, memulainya di hari Minggu, dimulai dari Jawa Timur, tepatnya kota Surabaya. Sebab dipesankan Tuhan 2-3 tahun ke depan akan terjadi suatu hal yang sangat-sangat tak terduga dan mungkin akan menjadi sesuatu yang disebut fenomena rohani. Kira-kira tahun 2026, tahun 2027, seperti yang Tuhan pesankan 2-3 tahun ke depan, persiapkan wadah untuk menampung jiwa-jiwa. Sesuatu yang besar tak terduga, sesuatu yang mungkin melampaui kekuatan manusia akan terjadi dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan, akan terjadi dalam kehidupan rohani. Nah, karena itu hari ini tema firman Tuhan, sebagaimana Roh Kudus menuntun saya semalam, temanya adalah menang atas jebakan iblis. Kita akan melihat beberapa area menurut apa yang sudah terjadi dalam catatan Injil. Kita belajar langsung dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagian yang pertama, Matius 4 ayat 1 sampai yang keempat. Matius 4 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, iblis memberi suatu jebakan, godaan, bahkan intimidasi, bahkan serangan atas kehidupan kita. Yang pertama, iblis masuk ke area lemah dan kebutuhan hidupmu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, iblis tahu kelemahan-kelemahan hidup kita. Karena itu tolaklah iblis. Jangan serahkan hidupmu, pilihanmu, masa depanmu, bahkan segala hal yang engkau pandang kau perlu untuk iblis jadi tuan atas hidupmu. Tetapi minta pengcoveran Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengcover kita dari area kelemahan, dari segala kebutuhan yang kita perlu. Karena itu, orang yang ingin minta dan benar-benar menyerahkan hidupnya dalam pengcoveran Tuhan, jadi seorang pribadi yang taat akan firman Tuhan. Hanya orang yang taat akan firman Tuhan bisa mengcover hidupnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika iblis masuk di dalam area kelemahanmu, masuk dalam area kebutuhanmu, iblis membentangkan kesempatan. Ada hal-hal yang nampak di depan mata, iblis berkata, ini yang kamu perlu, ini kebutuhanmu. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka hidup mengejar kesempatan-kesempatan seperti ini, yang terkadang kesempatan itu bukan dari Tuhan, yang bukan diperuntukkan untuk hidupnya, mereka sikat. Oleh karena apa? Nggak tahan lagi dengan deraan hidup. Ada banyak orang melepas iman, melepas kesucian hidupnya, kesucian hatinya, melepas hidup takut akan Tuhannya, melepaskan ketulusan dan kemurniannya. Oleh karena apa? Karena daya tarik yang iblis tawarkan di balik jerat godaan, di balik
kelemahan dan kebutuhan hidup. Ada banyak orang akhirnya kehilangan jati dirinya, kehilangan kasih Tuhan di dalam dirinya. Oleh karena apa? Mereka nampak tega, mereka nampak benar-benar tidak peduli lagi keluarga, tidak peduli teman, tidak peduli saudara-saudara seiman, tidak peduli orang lain. Mereka lebih munculkan dirinya yang egois. Oleh karena apa? Sudah tidak sanggup lagi bertahan di balik padang gurun yang panjang, di balik kelemahan, di balik kebutuhan, di balik kesengsaraan, di balik hal-hal yang bagi mereka penuh penindasan, penuh dengan tekanan dan direndahkan orang-orang sekitarnya. Pada akhirnya mereka melepaskan segala integritas hidupnya. Mereka melepaskan iman, melepaskan kasih, melepaskan rasa setia dalam kehidupan ini. Tuhan ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita ini dikalahkan iblis. Oleh karena iblis masuk area hidupmu, iblis tahu kebutuhan hidupmu, lalu iblis menekan engkau. Semua yang iblis tawarkan itu tidak ada yang gratis. Semua yang iblis tawarkan itu ada jerat, di dalamnya ada racun, di dalamnya ada surat hutang piutang yang akan menjadi suatu warisan kutuk, kemiskinan, kehancuran bagi generasi garis keturunanmu. Karena itu Bapak Ibu, orang yang bertahan adalah orang yang kuat menghadapi pencobaan. Dan orang yang kuat menghadapi pencobaan adalah orang yang di-cover Tuhan. Dan orang yang kuat menghadapi pencobaan adalah orang yang taat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kehendak Tuhan, mengutamakan hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Mereka lebih mementingkan selesaikan proses dari Tuhan daripada ambil jalan shortcut, sesuatu yang nampak instan dan mudah dan gampang lalu mereka sikat. Oleh karena apa? Karena mereka tidak lagi berpegang kepada tujuan Tuhan yang mulia dalam hidupnya. Orang yang berpegang akan tujuan dan janji-janji Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Orang-orang yang hidup di dalam pengharapan bertahan di dalam kesusahan hidup. Orang yang bertahan di dalam kesusahan hidup hanya bisa bertahan apabila mereka fokus memandang kepada Tuhan. Sebab pemilik janji, pemilik pengharapan yang kepadanya kita memandang akan membuat kita bisa melewati semua badai kehidupan, semua tekanan dan kelemahan hidup. Bahkan segala sesuatu yang kita perlukan itu tidak menjadi celah menghancurkan hidup kita dan masa depan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan dirimu sampai mencuri hak milik orang lain. Yang bukan milikmu jangan engkau sentuh. Yang bukan bagianmu tidak usah kau kerjakan. Yang bukan urusanmu tidak usah usil untuk beri komentar atau meneruskan sedap-sedapan dan segala penghakiman dan fitnah-fitnahan yang iblis tebar dalam kehidupan rohani ini. Tetapi jadilah dirimu sendiri, selesailah dengan dirimu sendiri, menangkan apa yang Tuhan taruh dan proses dalam dirimu. Sebab orang yang penuh di dalam kasih Yesus, orang yang sudah selesai di dalam proses Tuhan Yesus, kasihnya penuh, dan orang yang sudah selesai ini, orang yang bisa menjagai lidah dan hatinya. Setiap orang yang memenangkan pertarungan pada level kelemahan dan kebutuhan hidupnya, iblis undur. Kenapa? Iblis tahu bahwa orang-orang ini hidup dari firman Allah, bukan dari roti semata. Mereka memang punya kebutuhan, tapi mereka tidak dapat digoda dan dijerat dengan kelemahan dan kebutuhannya, karena mereka fokus hidup untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Matius 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Injil Matius 4 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal kedua, iblis membawamu memasuki dunia rohani untuk menggodamu.
Semua tujuan iblis di balik kehidupan rohani adalah godaan. Dan ketika engkau respon di godaan iblis, engkau terjerat. Dan ketika engkau terjerat, engkau dikitari kehidupan roh-roh agamawi. Dan ketika roh-roh agamawi menguasai hidupmu, kehidupan rohanimu, maka engkau kehilangan kasih, kemurnian, ketulusan. Hati nuranimu akan tersiksa seperti Lot, kata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ingatlah akan hal ini bahwa iblis bukan serta-merta ajak kamu naik ke dunia rohani yang tinggi itu tanpa tujuan. Janganlah pernah berpikir iblis selalu punya tujuan yang baik untuk hidupmu. Iblis itu bapak segala dusta, kata Tuhan Yesus. Tidak mungkin di balik dusta itu ada buah yang baik. Semua hal yang dimuncul dari dusta, awalnya dusta, selalu buahnya tidak baik. Kenapa? Karena semua yang datang dari dusta, meskipun disodorkan yang manis, itu bukan madu, itu gula. Dan ketika engkau kecap, engkau makan, seiring waktu dagingmu akan membusuk, hidupmu akan hancur, masa depanmu akan berhenti, dan segala hal baik yang Tuhan rancangkan di dalam hidupmu akan berhenti dan benar-benar tenggelam di dalam segala sesuatu yang iblis sudah persiapkan, yaitu menghancurkan dirimu, menghentikan dirimu, dan membuat engkau terkapar dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, iblis angkat dirimu ke atas dunia rohani. Mengapa? Ya. Pertanyaannya, kenapa dia bawa anak-anak Tuhan yang sudah lolos di dalam ujian atas kebutuhan, atas kelemahan, sudah mengalahkan iblis atas segala hal yang iblis tawarkan, iblis intimidasi, iblis serang, iblis lakukan segala cara dan gak mempan. Lalu kok bisa masuk dunia rohani? Mengapa? Karena iblis tahu hatimu dan tujuan hidupmu untuk Tuhan. Tetapi ada banyak anak Tuhan lupa. Berbeda sekali hal rohani dari Tuhan dengan hal-hal rohani yang dari iblis. Yang dari Tuhan ada Roh Kudusnya, ada kehendak Tuhannya, ada perkenanan Tuhannya, dan ada padanan panggilan Tuhannya, dan ada tujuan Tuhan untukmu, untuk garis keturunanmu turun-temurun. Sementara yang dari iblis, dunia rohaninya itu berjerat, di dalamnya berisi godaan, dan di dalamnya akan membawa engkau masuk penjara roh-roh agamawi, kemunafikan rohani, dan akhirnya tenggelam di dalam sosialita rohani yang penuh dengan glamoritas duniawi. Rohani tetapi duniawi. Pahami akan hal ini. Dan saya akan sampaikan secara terbuka, mengapakah iblis membawamu ke atas bubungan bait Allah. Kata bubungan, Bapak Ibu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, yang pertama adalah puncak rumah, yang kedua balok pada puncak rumah, yang ketiga deretan genteng dan sebagainya pada puncak rumah. Jadi di atas tempat yang tinggi, iblis bawa orang-orang pilihan Tuhan naik. Apakah untuk dipromosikan? Nampaknya gitu. Kenapa? Karena pasti Tuhan lihat, loh, kok ini orang meresponi apa yang iblis tawarkan. Loh, kok masuk rumahku bukan pada panggilanku. Loh, kok ngambil pelayanan bukan bagian dari talenta hidupnya. Loh, kok mau berdiri di atas bubungan bait Allah. Tuhan memandang engkau seperti itu. Tetapi engkau bermegah dan bangga karena engkau melihat Tuhan memandang engkau. Tapi engkau tidak tahu hati Tuhan. Kalau engkau bisa memahami pemahaman roh ini, iblis tidak membawamu masuk ke dalam bait Allah. Justru membawa engkau ke atas dan di luar. Ada perbedaan. Orang yang masuk di dalam bait Allah, berjumpa dengan Tuhan, mencapai hatinya, mengerti akan hati kekasihnya, mengerti akan hati Tuhan, paham kehendak Tuhan, dan dia bisa melihat dirinya di hadapan Tuhan dan hal-hal masa depan dirinya di dalam Tuhan. Sementara orang yang di atas lebih tinggi dari Tuhan. Kenapa? Rohnya ada di dalam bait Allah. Dia lebih tinggi dari roh Allah. Dia ada di atas bubungan, di atas bait Allah. Yang dia lihat itu semilir angin-angin yang luar biasa besar, dan dia melihat banyak hal yang besar, dan hal-hal besar inilah menghancurkan dirinya. Kenapa? Karena dirinya yang tersimpan, yaitu ambisi rohani itu, disodorkan iblis dengan kebesaran-kebesaran yang dia lihat. Dia tidak sadar ketika dia jatuh. Hancurnya, harganya mahal, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iblis itu selalu menggoda menurut apa yang terkandung di hatimu. Jika engkau punya ambisi rohani, engkau harus belajar untuk mengkoreksi itu. Karena sedikit sentilan iblis, ambisimu engkau dapat. Engkau merasa, wah, ini waktunya aku dipromosi, dipakai Tuhan. Ya.
Engkau lupa bagaimana orang-orang rohani, orang-orang agamawi memperlakukan engkau dahulu. Engkau merasa dirimu terbuang, engkau merasa dirimu tidak terpandang, engkau merasa dirimu terhina. Tapi tiba-tiba, kok bisa orang-orang ini berubah arah jadi baik padamu? Manusia agamawi yang sama selalu punya sesuatu yang berjerat di dalamnya, jari menunjuk, kelingking berkait. Segala hal yang mereka beri di dalam hidupmu ada jerat setannya. Meskipun itu rohani, tetapi engkau harus sadar segala sesuatu itu memenjarakan engkau masuk di dalam hal-hal rohani yang membuat engkau sebenarnya sedang mempertukarkan rencana dan kehendak Tuhan yang besar bagimu, bagi garis keturunanmu. Kenapa? Dengan engkau naik di atas bubungan bait Allah, engkau masuk dunia rohani yang merasa tinggi, sibuk rohani, engkau sedang tukar proses Tuhan itu. Orang yang tidak selesai proses Tuhan tidak akan bisa masuk rencana Tuhan. Orang yang pertukarkan proses dan rencana Tuhan dalam hidupnya untuk mencapai hal-hal agamawi, apa yang iblis tawarkan? Dia sedang menghentikan hidupnya, masa depannya, bahkan garis keturunnya. Untuk apa? Diperjualbelikan untuk ambisinya yang dia dapat. Dia dapat upah di bumi semuanya akan berhenti. Tinggal masa waktu, karena iblis pasti akan menagih apa yang sudah dia beri. Percayalah Bapak Ibu, semua pemberian iblis itu pamrih. Kalau engkau bisa memahami hal ini, pastilah engkau akan memerdekakan dirimu, menghentikan dulu dirimu ini. Karena ambisi rohani dalam diri ini adalah racun dan celah yang iblis akan pakai untuk merusak kehendak Tuhan yang besar dalam hidupmu. Saya ingat bagaimana ketika Bu Angel dibawa masuk dalam pelayanan Father's Miracle. Orang biasa, orang tidak terpandang. Tiba-tiba ketika dia berkata, "Pak, aku dapat dari Tuhan setelah aku doa puasa, aku mau responi panggilan Tuhan." Bertubi-tubi datang dalam hidup Bu Angel tawaran-tawaran rohani sampai jadi bendahara level provinsi. Wah, pokoknya dipercayakan, bahkan mau diajak bikin album lagu rohani. Saya hamba Tuhan yang tidak ada kepentingannya di dalam pelayanan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang saya kerjakan. Dan ketika Bu Angel cerita ke saya langsung berkata, "Oh, itu bagus, luar biasa semua itu." Ya. Bahasa sindiran Nabi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang gak bisa terima sindiran Nabi. Tetapi sebenarnya kalau mereka membuka dirinya untuk selalu mau belajar koreksi diri. Karena iblis bisa menghancurkan seluruh area kehidupan kita. Iblis lebih pintar dari kita, iblis lebih hebat dari kita. Dia lebih tahu firman. Karena apa? Dia jatuhkan Adam dan Hawa melalui firman, tapi pengertiannya dibalik. Tetapi satu yang iblis takuti dari anak-anak Tuhan, yang ditakuti di hadapan Tuhan adalah orang-orang beriman yang rendah hati. Karena orang-orang beriman yang rendah hati bisa menangkap suara Tuhan. Suara Tuhan yang meskipun terdengar suara sindiran, bagi mereka langsung terbuka hatinya. Wow, ini pisau, pedang bermata dua itu membelah jiwaku dan melihat kedalaman diriku, jiwaku, hatiku. Ada ambisi yang kotor yang akan menghancurkan diriku di masa depan, yang membuat aku terpenjara di dalam roh-roh agamawi, di dalam kehidupan sosialita agamawi, di dalam kegiatan kesalehan yang agamawi. Dan ini akan menghancurkan hidupku, masa depanku, anakku, garis keturunanku. Orang-orang seperti ini akan berhenti. Itu yang dimiliki seorang Bu Angel. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Bu Angel bisa mengalami percepatan di dalam pengenalan akan Tuhan, bisa dipakai jadi seorang worship leader, hari ini dipakai untuk seorang pengkhotbah Tuhan? Kenapa? Dasar utamanya adalah hatinya merdeka, nggak punya ambisi, dan rendah hati. Ini kunci yang dimiliki seorang Bu Angel. Cuma itu, nggak ada lebihnya Bapak Ibu. Selebihnya nggak ada ya. Kenapa? Seorang Bu Angel cuma punya itu. Dia nggak punya kepentingan. Jiwanya merdeka. Dia percaya sepenuhnya. Dan ketika dia dibimbing, dia tidak punya siapa-siapa di dalam hidupnya. Dia hanya mendengar firman Roh Kudus, dan apa yang saya khotbahkan itu yang dia pegang. Maka lebih mudah belajar satu arah ya. Kenapa? Karena directionnya langsung terfokus kepada Tuhan. Sementara kita yang terombang-ambing dengan beragam pengajaran penafsiran, kesana beda, sini beda, sana beda, bintangnya banyak ya. Orang yang punya ambisi mengejar bintang yang banyak, sementara orang yang tidak punya ikatan, tidak punya ambisi, yang hatinya merdeka, yang terfokus kepada Tuhan, mereka cuma taunya satu,
Hidup hari ini adalah hidup untuk dikoreksi Tuhan. Dan hari ini aku belajar mendengar suara Tuhan. Dan ketika Tuhan koreksi, aku berubah. Aku kembali ke kasih mula-mula. Aku kembali ke jalan panggilan Tuhan. Aku kembali untuk diproses Tuhan. Aku kembali untuk ditata ulang oleh Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang selesai melalui proses Tuhan, di depan ada percepatan hidup. Di depan Tuhan akan membedakan engkau dan garis keturunanmu akan dibedakan di muka bumi. Kenapa? Engkau taat, engkau setia, sabar. Melewati proses demi proses. Meskipun kiri kananmu engkau melihat orang-orang yang wow, hebat rohani, yang luar biasa rohaninya, yang wow, ya. Percayalah, ketika Kairos, hari Tuhan tiba, semua itu 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Engkau berjalan karena engkau memandang kepada Tuhan. Engkau berjalan meskipun melewati padang gurun, turun ke lembah yang dalam, engkau tetap berjalan. Tidak ada yang bisa hidupmu, karena iblis pun lari daripadamu. Kenapa? Karena matamu tertuju kepada Tuhan. Karena engkau hendak naik ke atas gunung kudus Tuhan. Engkau tahu tujuan hidupmu. Engkau bisa jaga visi misi hidupmu. Engkau bisa jaga kerendahan hatimu. Ini kunci daripada orang-orang yang sukses dalam kehidupan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, iblis tahu bagaimana menjatuhkan kita melalui dunia rohani. Ini harus kita pegang dan kita pahami. Kenapa? Tidak semua dunia rohani itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena iblis bermain di dunia ini, dan di antara orang-orang yang merasa dirinya beriman dan sangat mengenal Tuhan, iblis juga menunggangi mereka. Kenapa? Setiap orang yang punya celah dalam kehidupan, iblis bisa masuk dan menunggangi mereka. Hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tulus murni di dalam kasih, lidah dan hatinya lurus, tidak ada dusta, kepada mereka iblis tidak bisa masuk, dan iblis tidak bisa melingkari mereka dengan penjara. Kenapa? Karena iblis tidak bisa membawa apapun masuk di dalam hidup orang-orang yang setiawan seperti ini. Kenapa? Karena iblis kalah oleh pagar tembok api. Karena iblis takut dengan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Karena iblis undur. Kenapa? Karena Yesus di dalam diri orang-orang setiawan ini sangat besar, ya. Maka iblis tidak bisa menjagai segala benih-benih yang ingin dia bawa masuk melalui kehidupan rohani pada orang-orang setiawan ini. Kenapa? Karena semuanya terbakar ketika hadirat Tuhan turun. Karena segala panah-panah api yang iblis sudah lontarkan, yang mungkin dia kawal, dia jagai, itu juga hancur di alam tidak nyata. Kenapa? Karena para malaikat, kata kitab suci, mengelilingi orang-orang setiawan ini. Orang-orang yang hatinya terfokus kepada Tuhan, yang hidupnya merdeka, tidak ada ambisi rohani, yang hidupnya hanya ingin mencapai perkenanan Tuhan. Mereka yang selesai proses, mereka yang membawa anak cucunya pada pengenalan akan Tuhan, mereka akan dibedakan dalam kehidupan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang terakhir, Matius 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Sesudah iblis tidak sanggup menaklukkan kelemahan dan kebutuhan hidupmu, engkau sudah dibawa naik ke dunia rohani. Di dunia rohani pun iblis tidak sanggup hadapi dirimu. Oleh karena apa? Oleh karena engkau tidak punya ambisi rohani. Engkau punya karunia membeda-bedakan roh. Engkau dapat membedakan manakah yang datang dari Tuhan dan manakah yang disodorkan roh agamawi, setan iblis di balik dunia rohani. Engkau memilih untuk jadi dirimu sendiri. Engkau tidak mengejar pujian dan pandangan dan predikat dari orang-orang rohani. Engkau membiarkan dirimu jadi orang tersembunyi. Karena itu iblis give up, speechless atas hidupmu yang setiawan itu. Lalu yang ketiga, iblis menawarkan persekutuan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Catatan ini, rema ini boleh Bapak Ibu rekam dan tulis dalam hidupmu. Setiap orang yang mengalahkan iblis, hidupnya pasti berkelimpahan.
Setiap orang yang mengalahkan iblis, hidupnya pasti berkelimpahan. Berkat keuangan datang dalam hidupnya, berkat bisnis melimpah, berkat anak cucu dipakai luar biasa. Mereka jadi orang-orang terhormat, orang-orang terpandang. Persoalan utamanya, iblis menawarkan persekutuan. Untuk apa? Untuk menyesatkan engkau. Berkatnya datang, tetapi hatinya yang disesatkan iblis. Jadi uangnya tidak masalah, bisnisnya tidak masalah, anak cucunya tidak masalah. Yang iblis persoalkan adalah hatimu, ya. Jadi yang disesatkan dalam kehidupan ini adalah hati orang. Kenapa? Yang tadinya memuji menyembah kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba meresponi godaan dan jerat iblis, menjadikan iblis sebagai Tuhan. Ini yang disebut penyesatan rohani. Ini yang disebut tersesat dalam hidup. Jadi tanpa sadar pada akhirnya dia kehilangan Tuhan. Lalu duit, lalu bisnis, lalu pekerjaan, lalu kegiatan kerohanian, lalu sosialita rohani, komunitas rohani menjadi Tuhan dalam hidupnya. Ini tersesat. Tuhan pesankan kepada kita akan hal ini. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan kehidupan rohanimu bercampur dengan hal-hal duniawi. Jangan biarkan nafsu manusia, egois, dan kemunafikan menggerogoti imanmu. Karena apa? Karena semua berkat yang Tuhan percayakan itu sumbernya dari Tuhan, dan engkau harus menempatkan Tuhan melebihi semua itu. Jadi engkau harus merendahkan dirimu dengan kerendahan hati untuk dapat mengelola segala kekayaan, uang, bisnis, keluarga, pertemanan, saudara-saudara seiman, bahkan segala fasilitas yang Tuhan beri harus engkau bisa kelola dengan hati Tuhan. Ini kuncinya untuk mengalahkan iblis. Orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, yang hatinya penuh kemurahan, yang hatinya penuh dengan firman, dapat mengelola segala kepercayaan Tuhan. Penyesatan akan menghentikan kepercayaan Tuhan. Tetapi orang yang bisa mengalahkan semua roh-roh penyesat, yang disebut dengan kepemilikan, yang merasa lebih hebat, merasa sudah sangat kaya raya, lebih benar, dan memakai kekuatan duniawi, uang dan mamon untuk menguasai hal rohani. Orang-orang seperti ini, ya, adalah orang-orang yang harus hidup dalam kesadaran sepenuhnya bahwa hidup ini lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Bu Angel istri saya suka bilang, semua yang kita punya, duit, keluarga, baju, emas apapun, nanti satu kali Tuhan bilang selesai, mati, nggak bisa dibawa, nggak guna semua itu dipertahankan. Jadi selagi hidup, kelola dan pakai semua itu untuk mengumpulkan harta di sorga. Itu istri saya punya prinsip, makanya hatinya merdeka, tidak pernah terjebak pada hal-hal kepemilikan dan hal-hal barang-barang lahiriah duniawi. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita tahu dengan pasti bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita harus melayani kebenaran dan firman dan juga rohnya. Tapi kalau kita kompromi, ya, masuk hal-hal duniawi, lalu kita bawa uang kita masuk dalam hal-hal duniawi, sosialita rohani, komunitas rohani, lalu kita mulai kompromi dengan segala sesuatu yang disebut dengan dosa, kemunafikan hidup, dosa-dosa kemunafikan. Kemudian kita tanpa sadar kita sedang membawa diri kita masuk pada persekutuan iblis. Kita sudah duduk di tangga tinggi atas topnya, yaitu dosa kemunafikan. Persekutuan dengan iblis hanya akan membawa kita masuk pada tangga tertinggi daripada kemunafikan hidup. Kenapa? Karena memang iblis tahu akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Dengan persekutuan di balik jerat uang, di balik kepemilikan, keegoisan, dan menopengi diri dengan hal-hal rohani, iblis tahu ini sekutu yang terbaik, ini sahabat iblis, dan orang-orang seperti ini kehilangan Tuhan selagi hidup. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan, kalau sudah diberkati, jangan sampai jatuh. Kelola uang, kelola bisnis, kelola keluarga, kelola semua hal untuk Tuhan. Fokuskanlah dirimu, hidup tidak memiliki apa-apa, dan persiapkan diri untuk selesai juga bawa kekayaan, kemuliaan, tabungan di sorga. Karena yang kau kerjakan selagi hidup, kau telah mengumpulkan harta di sorga. Ini terpenting. Segala hal dalam hidup, ingatlah Bapak Ibu, ketika kita menghadap tata penghakiman Yesus, kita akan pribadi, ya. Segala hal yang engkau merasa engkau
wah terikat dan butuh dan kau merasa tidak hidup tanpa mereka, itu semuanya palsu dalam dunia rohani. Tuhan mengajari kita untuk punya pribadi yang mandiri. Lihat tokoh-tokoh kitab suci, semua dibawa pergi dalam proses mandiri untuk dibentuk. Yusuf tinggalkan kenyamanan keluarga, tinggalkan bahkan jubahnya disobek-sobek, pergi ke Mesir belajar, ya, direndahkan, difitnah, bahkan ditawarkan roh Amor. Yusuf tolak, makin masuk penjara bawah tanah, makin diproses. Lonely. Lihat hidupnya, bagaimana ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, tangisan Yusuf terdengar seistana Firaun. Kenapa? Karena orang-orang yang di dalam hidupnya ada proses Tuhan yang besar adalah orang-orang yang menyimpan kasih dan ketulusan. Terkadang mereka tidak bisa berucap kata sampai batas waktunya. Kenapa? Karena kasih yang besar pasti mengalahkan iblis. Kasih yang tulus pasti akan diangkat Tuhan. Dan orang-orang yang hidupnya bisa menjagai hati, mulut, dan perkataannya adalah orang-orang yang selalu memberi dengan tersembunyi. Mereka mengutamakan upah dari Tuhan daripada menerima decak kagum manusia. Karena itu kebaikanmu tidak usah engkau kumandangkan, tidak usah engkau proklimkan, engkau ceritakan kepada seluruh dunia. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Karena upahmu akan diberi Bapa tersembunyi, karena engkau melakukan segala hal terbaik dalam hidupmu dengan tersembunyi. Ini besar di hadapan Tuhan dan sesama. Bahkan para malaikat bisa melihat. Bahkan iblis undur dan takut pada dirimu. Kenapa? Karena ketulusanmu itu membawa hadirat Tuhan yang besar jalan di dalam hidupmu. Bahkan di masa depanmu hadirat Tuhan sudah berjalan menuntun engkau. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa sombong, arogan, dan tidak mau terima koreksi merupakan buah dari hati yang telah jatuh dalam jerat dan persekutuan iblis. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, terkadang uang merupakan media yang dipakai iblis untuk mengajak orang-orang beriman, orang-orang pilihan untuk bersekutu. Kenapa? Karena uang ini daya tariknya besar. Kenapa? Keinginan daging itu bisa dipuaskan oleh apa yang disebut dengan kekuatan uang, yaitu kedaulatan mamon. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kuasai uang Bapak Ibu dan tundukkan uang. Jangan hidup jadi hamba uang, tetapi jadilah tuan atas uang. Dan biarkan Tuhan selalu bertata jadi tuan di dalam hidupmu. Kebencian dan kekecewaan dalam hidup tidak boleh ada. Karena itu kita harus selalu hidup di dalam kasih Tuhan, selalu punya hati untuk mengampuni. Karena orang-orang yang hidup di dalam kasih dan selalu mengampuni adalah kekasih hati Tuhan yang hidup jadi pelaku firman Tuhan yang segenap hati melayani, mengasihi, dan memberkati nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 3 hal ini Tuhan pesankan. Pahamilah dan renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, rema demi rema. Temukan dirimu. Orang yang bisa menemukan dirinya baru bisa berbalik di jalan Tuhan. Orang yang berbalik di jalan Tuhan baru bisa continue, bisa remedial, bisa melanjutkan, menyelesaikan proses Tuhan di dalam hidupnya. Ingatlah Bapak Ibu, semua orang punya kelemahan, semua orang bisa terhipnotis, semua orang bisa jatuh, ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati cepat menemukan suara Tuhan. Mereka cepat melihat terang Tuhan dan mereka punya hati cepat berbalik kepada Tuhan. Dengan demikian kita menggenapi kitab suci. Ganjaran kerendahan hati dan hidup takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita menangkan semua pertarungan, kita menangkan semua godaan dan jerat iblis dalam hidup ini. Dan mari kita muliakan Tuhan lewat kemenangan kita dan sisi keluarga kita. Kita masyurkan nama Tuhan lewat ketulusan, lewat kemurnian, dan lewat kehidupan kita yang penuh dengan komitmen dan integritas. Setiap perkataan dan nasar yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, kita selesaikan. Secara tersembunyi kita melakukan kebaikan, kita lakukan firman dengan tulus murni. Dan kita menghargai orang-orang yang memberi budi, orang-orang yang ditempatkan Tuhan untuk membimbing kita, menuntun kita berjalan lurus. Kita menjagai mereka juga. Kenapa? Karena orang-orang besar dan orang-orang setiawan ini langka di muka bumi. Kalau ditempatkan di sisi hidupmu, seperti Daud, sehebat apapun
kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan, dan kebesarannya sebagai Raja. Dia selalu menerima Nabi Nathan punya pernyataan Tuhan. Jadi semua suara Tuhan, semua koreksi Tuhan, semua peringatan, dan bahkan segala teguran dari Tuhan, terimalah dengan kerendahan hati. Dan mari berbalik menurut pengaturan dan kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya jalan engkau menuju ke atas gunung Tuhan itu tidak delay lagi dan tidak dicuri setan lagi, tetapi engkau kembali pada jalan ini, jalan kasih, jalan Tuhan, jalan menuju kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surga. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pencerahan firman menang atas jebakan iblis. Ada 3 hal rohani yang harus kita menangkan dalam hidup kita. Yang pertama, tolaklah iblis. Jangan biarkan iblis masuk ke area lemah dan kebutuhan hidupmu. Jangan hidup cari kesempatan. Jangan hidup lupa teman, lupa keluarga, dan lupa Tuhan karena kebutuhan hidupmu. Jangan curi hak orang lain, dan janganlah ambil kesempatan ataupun kedudukan rohani yang bukan Tuhan peruntukan untukmu. Yang kedua, kenali panggilan Tuhan atas hidupmu. Tetaplah jaga kerendahan hatimu, selalu punya hati yang mau dikoreksi, selalu punya roh yang mau diajar. Maka saat iblis memasuki area rohani untuk menggodamu, engkau dapat membedakan dan dapat memilih yang manakah dari Tuhan dan yang manakah dari roh agamawi, dengan masuk meninggalkan hidupmu di dunia rohani, tapi sebenarnya menjauhkan hidupmu dari kehendak Tuhan. Jangan biarkan ambisi rohani hidupmu menghancurkan rencana Tuhan yang besar di hidupmu dan masa depan keluargamu. Yang ketiga dan yang terakhir, tolaklah saat iblis menawarkan persekutuan dan menjadi tuan atas hidupmu. Sombong, arogan, dan tidak mau terima koreksi merupakan buah hati yang telah jatuh dari jerat iblis. Kuasai uang dan jangan hidup jadi hamba uang. Jangan hidup dalam kebencian dan kekecewaan, tetapi hiduplah dalam kasih Tuhan dan selalu punya hati untuk mengampuni. Hiduplah jadi kekasih Tuhan Yesus yang setia dan hidup jadi pelaku firman Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, marah, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh berlimpah. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. hati